Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah selaku Rabbul Alamin. Ya Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat kelapangan, dan berbagai macam nikmat lainnya yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya, tanpa bisa kita hitung. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tema introspeksi diri atau evaluasi. Berkenaan dengan ayat yang dibacakan barusan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan ya, hai orang-orang yang beriman. Ini Allah menyeru kepada orang-orang yang mengaku beriman, merasa beriman, yang apabila setiap diri mengaku punya iman di dadanya, walaupun hanya sebesar dzarrah atau biji kenari, ini adalah panggilan untuk kita semua. Gitu. Maka tolong didengarkanlah seruan ini. Apa yang Allah katakan di sana? Ittaqullah. Ittaqullah ini bertakwalah kepada Allah. Ini memakai fi'il amr ya, artinya perintah. Jadi Allah ini memerintahkan, hai orang-orang yang merasa punya iman, mengaku punya iman kepada Allah. Allah perintahkan, bertakwalah. Apa itu takwa? Takwa bukan merupakan akronim dari Batak dan Jawa ya. Tapi takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya takut, berhati-hati. Nah, takut sendiri dalam bahasa Arab ini ada banyak ya. Ada khasyah, ada khauf, ada hadar, ada macam-macam ya. Tapi memang berbeda-beda. Kalau khauf itu takut yang berimplikasi pada apa ya? Ya dia datang karena adanya ancaman. Jadi misalkan kan Allah sebutkan wala takhaufun alaihim gitu. Janganlah kamu takut kepada mereka gitu. Ini berkenaan dengan adanya ancaman dari orang, dari musuh. Ketika itu kan banyak ya kaum kafir Quraisy menyerang muslimin, maka Allah sampaikan jangan takut gitu. Artinya takutnya ini adalah takut yang ketika dia dapat ada tekanan dari luar ya, eksternal. Nah, kalau khosyah itu takutnya beda lagi ya. Takutnya lebih ke cemas mungkin ya, cemas. Jadi kayak min khasyatillah, karena takut kepada Allah gitu kan. Jadi yang takut kehilangan, cemas akan khawatir terjadi sesuatu lah gitu kan. Jadi kita mencemaskan, itu muncul dari dalam diri kita, ketakutan. Kita takut menyakiti orang lain, itu mungkin lebih tepat pakai khosyah gitu. Kalau hazarul maut misalkan, ya hazar itu yaitu berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita takut akan kehilangan dan tidak dapat lagi mengalaminya
di kesempatan yang lain gitu ya. Gitu. Takut yang benar-benar yang wah kalau ini terjadi udah selesai nih gitu. Kayak makanya hazarul maut gitu. Takut mati di situ. Biasanya lebih sering ke mati juga fahazaruhu gitu kan. Takut kehilangan Allah misalnya, itu ada juga seperti itu. Walaupun di beberapa ayat penggunaannya kadang ya tidak selalu baku seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau takwa ini takutnya lebih ke hati-hati, waspada gitu ya. Jadi kalau ini ada sedikit ilustrasi ya dari kisah dua sahabat. Jadi ini bukan diceritakan dalam hadis ya, tapi asar namanya. Asar ini perkataan atau cerita kisah yang dikisahkan oleh para sahabat, bukan dari Nabi. Nah, ketika itu ada kisah antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab gitu. Jadi ketika itu Umar bertanya, "Wahai Ubay, apa makna takwa?" Nah, kata Umar. Nah, Ubay yang ditanya bukannya menjawab, justru malah berbalik bertanya gitu. Apa pertanyaannya? "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri?" Nah, Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Nah, Ubay kembali bertanya, "Apa yang engkau lakukan saat itu, wahai Umar?" Nah, jawab Umar adalah, "Tentu saja aku akan berjalan dengan hati-hati." Gitu. Nah, lalu Ubay menjawab dengan kalimat pamungkas ya, "Itulah hakikat takwa." Nah, jadi ketika itu Ubay ditanya tentang makna takwa, Ubay tidak langsung menjawab tidak langsung, definisinya bla 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 bla. Nah, jadi Ubay tidak berbicara secara artian secara etimologi, secara arti kata bahasa gitu. Tidak juga berbicara secara terminologis tentang definisi ya, istilah daripada takwa itu sendiri. Tapi Ubay memberikan analogi gitu supaya orang oh ini nih ibaratnya seperti ini gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ibaratnya takwa itu adalah takut yang mana kita itu adalah berhati-hati, seperti halnya kita berhati-hatinya melewati jalan yang penuh dengan duri gitu. Yang artinya ketika kita berjalan, di kanan kiri kita, di bawah kita, di telapak kaki kita, sedikit-sedikit ada duri gitu. Maka jangan jalan terabas terus gitu kan. Jangan jalan hajar segala macam, senggol kanan, senggol kiri. Tidak seperti itu takwa. Tapi takwa itu jalan dengan penuh kehati-hatian, waspada. Karena salah melangkah kita terluka, salah melangkah kita tergores, melangkah kita tercabik-cabik. Kurang lebih seperti itulah. Jadi takwa itu menyimpan ketakutan yang seperti itu. Takut kita melakukan kesalahan, takut kita melakukan perbuatan dosa gitu. Itu benar-benar takut gitu. Takutnya. Jadi beda ya dengan khauf, dengan khosyah, dengan hazar, itu beda takutnya. Maka takwa sendiri juga memiliki terminologi ya dalam syariat. Takwa itu adalah berimplikasi pada akhirnya yang kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, itu artian takwa secara terminologis ya, secara konsep gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya Allah memerintahkan kita itu bukan takut ya, bukan sekedar takut, tapi Allah mengingatkan kita gitu. Tolong hati-hati gitu. Hati-hatilah kamu. Selanjutnya apalagi kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur itu dari kata nazar yang artinya melihat atau memperhatikan ya. Perhatikan. Wal tanzur nafsum. Nah, nafsan ini kan artinya diri kita ya, jiwa kita, nafs, ya, pribadi kita. Hendaklah setiap nafs itu, setiap diri kita. Jadi Allah perintahkan kita dulu nih, kita ya. Apa? Wal tanzur gitu. Memperhatikan apa? Qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan, qaddam itu kan terdahulu ya, dari terdahulu. Apa-apa yang kita lakukan terdahulu gitu. Jadi yang Allah merintahkan kita
kita memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksikan diri, apa nih yang terjadi di hari kemarinnya lagi, hari dulu-dulu ya. Masa lalu kita, coba kita evaluasi. Gitu. Qaddamat lighad, untuk besok gitu. Jadi ketika kita hendak berbuat untuk esok hari, nah Allah perintahkan kita jangan dulu berbuat, tapi perhatikan dulu kemarin kamu ngapain. Nah gitu. Adakah kita melakukan kesalahan? Tadi kan diawali dengan ittaqullah. Berhati-hatilah. Kemarin kamu ngapain? Ingat-ingat. Kemarin ngapain coba? Nah kan kita Allah alam ya. Kadang kita tanpa sadar kita menyakiti orang lain. Kita mungkin juga melakukan dosa. Menzalimi diri kita sendiri barangkali gitu kan. Nah makanya Allah lihat. Sebelum kamu melangkah esok hari, coba evaluasi dulu kemarin kamu ngapain gitu. Nah jadi Allah nih mengingatkan kita, mengimbau kita supaya kita itu lihat dulu diri kita. Lihat dulu diri kita punya salah apa ya gitu. Kita punya salah apa sama Allah, kita punya salah apa sama orang tua kita, pada sahabat-sahabat kita gitu, dengan rekan-rekan kita gitu. Kita punya salah nggak ya gitu. Nah jadi kita lihat misalkan nih ada orang yang kok kayaknya orang nggak suka sama kita ya gitu. Nah kita jangan dulu ngelihat wah ini orang lain nggak bener nih gitu. Ya itu boleh lah, maksudnya sebagai manusia punya perasaan seperti itu boleh, tapi jangan dilupakan karena Allah memerintahkan kita tuh bukan nilai orang lain dulu, tapi lihat diri kita gitu kan. Kita melakukan apa untuk esok hari. Nah ini luar biasanya Allah ya, mengemas satu bahasa ini memuat 3 periode gitu. Hari ini, kemarin, dan besok gitu. Ini Allah mengemas bahasanya tuh dengan ringkas, padat, jelas gitu kan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan apa yang kamu lakukan untuk dari kemarin hari untuk besok hari gitu. Jadi hari ininya kapan nih? Ketika kita berevaluasi. Kita evaluasinya hari ini kan. Yang dievaluasi apa? Yang dilakukan kemarin. Nah, untuk apa? Untuk besok. Nah, seperti itulah. Jadi padat, ringkat, jelas, penuh makna gitu ya. Seperti itu. Lalu apalagi kata Allah? Wattaqullah. Diingatkan 2 kali Allah sampaikan. Hati-hati, bertakwalah gitu. Wah ini bukan main-main ya. Dalam satu ayat yang ayatnya tidak terlalu panjang, Allah sampai ingatkan 2 kali loh. Kita diingatkan untuk bertakwa, untuk berhati-hati. Nah, selanjutnya apa nih? Kenapa kita harus berhati-hati? Tadi kita berhati-hatilah karena mungkin kita kemarin melakukan banyak kesalahan. Jangan sampai besok terulangkan itu intinya yang pertama. Hati-hati. Yang kedua, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ini kata Allah. Sesungguhnya Allah khabir itu, kalau dalam bahasa Arab itu khabir itu banyaknya digunakan untuk para pakar ya. Jadi orang yang benar-benar istilahnya tahu detil, jadi benar-benar yang terperinci lah gitulah. Khabir itu tahu gitu ya. Jadi ya itu Allah tuh sangat detail, sangat teliti gitu ya. Enggak luput sedikit pun lah, kurang lebih seperti itu khabir itu maknanya. Bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kita amalkan, yang kita pekerjakan, yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, jadi kalau kita luput dari kesalahan, ya kita mungkin luput, kita lupa kalau kita melakukan salah, bahkan kita nggak ngerasa itu sering ya, kita nggak ngerasa salah itu sering. Enggak, aku gini doang kok, enggak salah, dianya aja yang salah gitu. Ya mungkin itu perasaan kita tidak salah gitu, tapi orang lain saja menilainya salah. Dan yang lebih teliti, yang bisa menghakimi itu salah atau benar itu adalah Allah gitu. Jadi ya ini hati-hati ya, hati-hati gitu. Jangan-jangan kita selama ini melakukan banyak sekali kesalahan gitu, tapi saat kita sama sekali tidak sadar. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah, sering-sering kita berintrospeksi diri gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena salah satu kenikmatan yang besar yang
yang Allah berikan, yang tidak semua orang bisa memiliki ini adalah kemampuan untuk menghisab diri, berintrospeksi diri. Itu kemampuan yang betul-betul sulit didapat. Jadi ya, alangkah beruntungnya gitu apabila kita sering-sering menghisab diri gitu. Karena ini ada juga ya kisah dari di zaman Rasul. Jadi Rasul itu kan konon ya suka dapat bocoran ya dari Allah. Si anu ahli surga, si anu ahlun nar gitu, ahli neraka gitu. Kadang tercetus lah gitu sama Rasul. Si fulan itu ahli surga. Nah, ini ada sahabat yang bingung kan. Hah? Si fulan, kok dia dibilang ahli surga gitu. Karena yang para sahabat ketahui, ini orang ibadahnya kayaknya biasa aja deh gitu. Gak ada yang istimewa, amalnya biasa aja ini kan. Gak ada yang istimewa dari orang itu. Sepenilaian orang-orang. Tapi tiba-tiba tiba-tiba Rasulullah mengatakan si fulan itu ahli surga. Nah, akhirnya saya lupa ya, ini barangkali ada yang lebih paham ceritanya, lebih ingat. Nah, tapi intinya begini. Ada akhirnya yang penasaran, kepo gitu kan. Kepo. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis yang mengenal orang gitu. Bagaimana kamu bisa mengenal seseorang kalau kamu saja belum istilahnya belum bersama-sama dengan dia gitu. Jadi salah satu indikator kita mengenal orang itu adalah apabila kita bersama-samanya sampai menginap 3 hari. Kurang lebih seperti itu ya. Ada kalau saya lupa hadisnya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Untuk saling kita lebih mengenal. Maka ada salah seorang sahabat yang saya lupa siapa. Dia lantas inisiatif gitu kan. Kepo nih saya, penasaran. Kenapa sih si fulan dibilang sama Rasul ini ahli surga gitu kan. Nah, akhirnya nginep aja. Dia nginep. Hari pertama diliatin. Perhatiin betul ya malam-malam. Sholat malam gak gitu. Tadarus gak gitu ya. Atau apalah, ngapain gitu kan. Ditongkrongin. Kok kayaknya apa yang spesial ya gitu. Kayak gak ada gitu. Kayak gak ada. Sampai 3 hari gitu kan nginep gitu aja kan. Kok kayaknya flat-flat aja nih. Apa sih Rasul nih yang bilang nih orang spesial ahli surga? Amalan apa yang membuat dia masuk surga gitu kan. Akhirnya orang ini balik lagi ke Rasul kan setelah 3 hari. Ya Rasul, saya bingung gitu. Kurang lebih ceritanya gitu ya. Saya bingung kenapa engkau katakan si fulan masuk surga gitu. Karena saya tidak melihat ada yang istimewa dari dirinya gitu kan. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang amalan apalagi yang dia lakukan gitu kan. Maksudnya coba diingat baik-baik gitu. Terus ya memang dia tidak ada sih yang spesial. Tapi ya mungkin dia sebelum tidur dia suka ingat-ingat gitu kan. Tadi saya salah apa ya? Tadi saya salah apa ya gitu. Jadi dia suka introspeksi diri gitu. Nah itu kata Rasul, itulah amalan yang membuat dia masuk surga gitu. Jadi mungkin sepele ya, ringan gitu. Tidak istimewa. Tapi itu di mata Allah itu luar biasa gitu. Kemampuan seseorang untuk menghisab dirinya sendiri itu adalah kemampuan yang benar-benar anugerah dari Allah ya. Itu luar biasa. Amalan yang kecil tapi bernilai sangat besar gitu. Itu sangat dihargai oleh Allah gitu. Maka di surah yang Ali Imran ya gitu. Itu juga ada tuh kan ayat tentang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, itu berkaitan ke sana nanti ayatnya. Bersegeralah kamu kepada magfirahnya Allah, kepada ampunannya Allah yang luasnya seperti surga ya. Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Yang tadi yang introspeksi diri tadi, yang hati-hati tadi gitu. Jadi balasan bagi orang bertakwa itu seperti itu gitu, yang mau takut sama Allah untuk introspeksi diri gitu. Ya mungkin itu ya, maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan ini bukan, jangan dinilai sebagai menggurui atau apapun. Ini sekedar sharing sedikit ilmu yang saya punya.
tentunya ini buat reminder buat saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa diambil ibrohnya, diambil manfaatnya oleh ikhwah fiddin sekalian gitu. Ya, semoga kita sama-sama ya menjadi hamba yang mampu untuk menghisab diri sendiri, yang bisa introspeksi diri sendiri sebelum kita menilai orang lain gitu. Dan semoga itu menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik, dan juga kita bisa membangun lingkungan yang lebih baik gitu. Hanya dengan itulah kita berharap Allah membesarkan hati kita, tidak dijadikannya hati kita mengeras seperti batu gitu ya. Jadi itu berbahaya ketika kita tidak bisa mengintrospeksikan diri kita tidak bisa menilai dengan fair bahwa diri kita telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Itu menjadi penghalang yang sangat besar. Karena Allah mau mengampuni kita bagaimana gitu. Karena kitanya sendiri tidak tahu melakukan dosa apa gitu. Nah, jadi kemampuan untuk mengakui itu yang mengakui bahwa kita melakukan kesalahan itu yang benar-benar langka dan susah digapai. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kemampuan itu ya. Ya, mungkin dengan sedikitnya amal kita barangkali gitu. Dengan itu kita bisa berharap bahwa Allah juga memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang akhirnya Allah ganjar dengan surga di akhirat nanti gitu kan. Itu jadi semoga kita bisa menghisab diri kita sebelum Allah yang menghisabnya di akhirat nanti gitu. Jangan sampai kita telat menghisab diri kita, telat memohon ampun kepada Allah gitu atas kesalahan kita, sehingga nanti di yaumil hisab kita yang dihisab sama Allah, kita yang tiba-tiba dijerumuskan sama orang, digugat sama orang, si fulan, wah si Anu melakukan ini gitu kepada saya terzolimi. Jangan sampai itu digugatnya di akhirat. Lebih baik kita hari ini, kita apa salah kita ya, kalau udah punya salah perbaiki. Kalau ada kesalahan sama orang lain, marilah kita saling berlapang dada, saling berbesar hati, minta maaf. Itu kita harus biasakan ya, kita harus bisa. Kalau punya kesalahan pasti berat, gengsi ya, tapi itu sangat mulia di sisi Allah. Meminta maaf itu berat, dan yang lebih berat lagi adalah memaafkan. Jadi orang yang mau minta maaf itu dia sudah menjatuhkan gengsinya sampai level terbawah. Itu jempol. Kalau ada orang yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf duluan, itu jempol. Lebih jempol lagi buat orang-orang yang mau memaafkan walaupun sudah dizolimi segimanapun, dia mau memaafkan. Karena dia benar-benar menurunkan egonya, rasa sakit hatinya dia putihkan gitu kan. Jadi benar-benar menjernihkan hatinya gitu. Ya, orang-orang yang bisa memaafkan, yang bisa minta maaf dan bisa memaafkan, itu membuktikan kualitas hatinya yang sangat baik gitu ya. Semakin kita bisa minta maaf dan minta maaf, ya insya Allah itu akan sejalan dengan kualitas hati kita, apakah bersih atau tidak. Nah, yang jangan sampai kita udah ketahuan, udah jelas-jelas salah, udah apa gitu kan, gak mau minta maaf, gengsi gitu, malah nyalahin orang lain gitu, nyari-nyari kesalahan orang lain. Hati-hati, yang seperti itu bisa jadi hati kita Allah tutup. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hatinya gitu dari hati, lalu ditutup dengan wa ala sam'ihim wa ala absarihim gitu. Pendengarannya juga ditutup, jadi bodo amat orang ngomong apa, gue emang bodo amat gitu kan. Penglihatan juga tertutup gitu, jadi dia benar-benar nggak bisa lihat mana salah mana benar. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jadi ya, mari kita bersama-sama dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita jadikan diri kita lebih baik, jadikan lingkungan kita lebih baik. Gitu aja. Wabillahi taufiq fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.